Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Belum. Oke, ini. Kamu dengar, saya tadi kan berkata an-nabiyun, oke? Oke, dengar ya, an-nabiyun. Oke. Kamu mengatakan an-nabiyun itu bukan Nabi Muhammad, ya kan? Nggak ada di situ tulisannya Muhammad. Ya, nggak ada di situ tulisannya Muhammad. Oke. Nggak ada di situ tulisannya Muhammad, bro. Kamu dengar baik-baik. Wahai Nabi, di situ Nabi siapa? Bisa saja di situ Udin, bisa saja di situ Musa, bisa saja di situ Tono. Kepada Anda, Bang Edis, bahwa di situ dikata Nabiyun yang dimaksud itu adalah berarti Muhammad. dalam Hidup nggak? Bentar, gue hidupin dulu. belum. Oke, ini. Kamu dengar, saya tadi kan berkata an-nabiyun, oke? Oke, dengar ya, an-nabiyun. Oke. Kamu mengatakan an-nabiyun itu bukan Nabi Muhammad, ya kan? Nggak ada di situ tulisannya Muhammad. Ya, nggak ada di situ tulisannya Muhammad. Oke. Nggak ada di situ tulisannya Muhammad, bro. Kamu dengar baik-baik. Wahai Nabi, di situ Nabi siapa? Bisa saja di situ Udin, bisa saja di situ Musa, bisa saja di situ Tono. Kepada Anda, Bang Edis, bahwa di situ dikata Nabiyun yang dimaksud itu adalah berarti Muhammad. dalam berarti harus diedit. Iya, berarti harus kamu edit kan yang saya bilang sama kamu, jangan yang diedit. Itu Dengar dulu, Dedis. edit itu adalah keluar dari konteks. Ketika saya menggunakan bahasa Iya, artinya sudah kamu edit. Mempunyai cara. Iya, artinya sudah kamu edit, sudah kamu tambah-tambahi. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Anggaplah itu Muhammad. Menggunakan bahasa syair yang indah. Makanya misalnya kola itu adalah Sebentar, anggaplah asumsi liarmu. Pelan-pelan Afif, anggaplah asumsi liarmu benar. Ini asumsi liarmu bilang. Nggak ada di situ tulisan Muhammad. Di situ tidak tertulis Muhammad. Di situ hanya tertulis wahai Nabi. Oke, lanjut terus. Nih, Wahai Nabi terus. Wahai Nabi terus. Oke. Lanjutkan. Setelah wahai Nabi apa? An-Nabi. Iya, setelah wahai Nabi lalu apa? An-Nabi. Kamu mengatakan An-Nabi bukan Nabi Muhammad. Sebenarnya. Udah, jangan diulang-ulang. Jangan diulang lagi. Wahai Nabi, anggaplah itu Muhammad terus. Oke. Ntar gua ambil dulu ya. Al-Anfal. Wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka. Nih, bentar gua ambil dulu nih. Apa satu lagi nih? Coba tahu apa? Diamlah, cari dulu. Udah dibilang kau lanjut saja bacanya. Anggaplah itu Muhammad lah, anggaplah itu Muhammad di situ. Al-Ahzab 45. Surat berapa tadi? Surat berapa? Al-Ahzab 45. Iya, gua cari dulu. Tenang pemirsa, ini ujian. Yo.
Whatever is in the air is in your lungs. Strengthen your immune system with one. Yo. Oh ya, Edis baca. Ya ayuhan Nabi. Nabi. Oke, kamu sudah mengiyakan di sini bahwa ini Nabi Muhammad, benar kan? Di Kamu sini iyakan kita atau tidak? Kalau setuju kamu- untuk tidak setuju. Kita di Kamu sini setuju di setuju sini Nabi untuk Muhammad? tidak Atau setuju. setuju Kamu di kan sini maksa. Nabi Muhammad? Sebentar. Kalau kamu Jangan. Nabi Muhammad, Alif selesai. tenang teh. Kalau Alif. kamu tidak setuju- Jangan marah-marah. Nanti kamu kena stroke. Jangan marah-marah. Nanti kamu kena stroke. Yang bertaklid Gini. Korintus dari awal itu Anda. Wahai Edis. Nabi, Anda mengatakan anggap-anggaplah itu Tuhan Muhammad. jamak. Padahal Sebentar, itu adalah anggap-anggaplah itu untuk Muhammad, ya. Oke. Sesungguhnya kami mengutus kamu untuk menjadi saksi. Oke. Kami di sini siapa? Kami itu Allah. Oke, Allah itu jamak apa tunggal? Allah itu tunggal. Kamu Kami mau itu nanti tunggal atau kenapa? jamak? Kami itu tunggal atau jamak? Kami itu jamak. Allah tunggal, kami jamak, berarti bukan Allah. Meninggal. Nah, Kami itu jamak enggak? Itu asumsi iya, saya jelaskan kepada Anda. Kami itu jamak atau tunggal? Bang Yor, dengar, saya jelaskan kepada Anda. Pusing. Sudah saya bilang kalau ada yang bisa tunjukkan saya terjun dari Monas. Sudah dibilang. Anggaplah itu Nabi itu Muhammad lah di situ. Kami di situ siapa? Ya, kami di situ siapa? Saya jelaskan kepada Anda jangan bertakiyah dulu. Anda mut dikit. Inna arsalna. Di sini menggunakan kata na, itu Allah yang berlaku. Tapi na di sini bukan na yang bermaksud bahwa dia mengatakan kami Allah itu jamak. Tapi Tuh na kan, di sini jamak tapi tunggal tapi jamak. Aduh, pusing kepala saya. Saya jelaskan kepada Anda. Ini jamak tapi tunggal tapi jamak bagaimana? Aduh, saya bentar lagi lompat nih, ada pasir ini, saya guling-guling di pasir ini kalau kayak begini ini, aduh. Edis, saya jelaskan dulu kepada Anda. Nah, yang dipakai oleh Al-Quran Sesungguhnya kami tadi kamu bilang jamak, Allah tunggal atau jamak. Aduh, kepala saya sakit nih, aduh. Kami yang dipakai di sini adalah kami pengagungan, nahnu pengagungan. Jadi Allah mengagungkan dirinya Pasti dengan diedit lagi. Sudah saya bilang tadi dari awal, tunjuk satu ayat yang nggak diedit. Tapi kamu edit juga. Aduh, kepala saya betulin kemana ini? Aduh. Saya teres. Lama-lama saya kayak gini, saya teres. Ayo bala. Di mana di situ kami itu Allah? Kan sudah saya bilang jangan diedit. Tunjuk ayat yang apa adanya, tapi kamu edit juga. Aduh, pusing kepala saya nih. Aduh, Lihat kamu. Alamak. Walamak. pula. Yang banyak edit. Oh itu jelas, bukan- harus bukan ada edit. iklan-iklan teman-teman, Banyak harus ada edisi, iklan-iklannya. Ya, jadi intinya kalian sudah pusing 7 keliling. Ya, 7 keliling kalian pusing, tidak mampu menunjukkan kecuali kamu edit-edit, kecuali kamu tambah-tambahi. Loh, yang takiyah itu kamu. Takiyah itu Anda. Ketika saya sedang menjelaskan, Anda sendiri Yang saya tanya sama kamu tadi, tunjuk gini loh. Kamu mau nggak saya kasih ayatnya? Allah berfirman kepada nabi-nabi dalam Quran nih. Di dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah, dengar. Dengarkan dulu. Surat Al-Maidah ayat 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Iya. Ini kan jelas. Allah berfirman kepada Isa putra Maryam. Edis. Nggak perlu saya edit, nggak perlu saya tambah-tambahi kayak kamu. Edis. Bila Allah sebut tentang nabi-nabi selain Muhammad, Allah terus Oke lah, sudah tidak ada mereka yang sanggup. menyebut nabi, nama nabi. Tidak ada yang sanggup mereka. Iya, manusia kayak teman. Nggak sanggup. Allah terus menyebut
Allah terus menyebut nama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tetapi kalau Tiada sanggup dan tiada mampu. Sungguh kalian termasuk orang-orang yang nekat dan tukang mengedit-edit. Kenapa dikatakan tukang mengedit-edit? Karena ayatnya tidak berkata begitu, tapi kalian edit-edit. Kami itu tunggal, tapi kalian bilang kami itu jamak. Kami itu jamak, tetapi kalian bilang kami itu tunggal. kamu yang nggak paham, Edis. Kami itu jamak atau tunggal? Gak sudah. Kami itu jamak. Sesungguhnya kami. Perhatikan. Iya, Inna. jamak bukan bilangan, tapi ta'zim, keagungan Allah. Nah, ini pasti saya bilang harus dipelintir dulu. Dan tiadalah kamu melainkan orang-orang yang tukang memelintir. Makasih Bang Danau, makasih trompetnya Bang. Edis, kamu punya Bible nggak perlu dipelintir kah? Intinya kalian tukang pelintir. Udah. Ganti tema sekarang. Udah, intinya kalian sudah gagal menunjukkan ayat. Edis, Oke, silakan FK. Silakan FK. Biar saya jawab. Itu arti kami itu di situ Muhammad, kawan-kawan dan Allah itu. Oh, gimana menurut kalian? udah turun aja itu bohong aja itu. Itu mesti bukan muslim loh. Ya, tapi juga asumsi juga dia, karena di situ juga tidak terus demikian. Gitu loh. Intinya kalian semua asumsi. Itu jelas-jelas kami. Masa dibilang tunggal? Dia mah. Iya, saya heran. Cuman kalian lah yang bilang kami itu tunggal. Tiadalah satu umat pun yang mengatakan kami itu tunggal kecuali kalian. Edis, aku mau nanya kamu. Oke, sebentar, Bang Eka, saya turunkan dulu Eka, tolong Mama dulu. Ya. Aku mau Coba. nanya kamu, Edis. Sebentar, saya tanya dulu. Ini yang muslim-muslim ini dulu. Apa enggak? Apa? Bible kamu tuh perlu Jangan kau bongkar-bongkar lari kemana-mana. Coba nih. Ya, kamu bilang Quran ada pemikiran. Saya tidak bilang itu, yang saya bilang kamu yang memelintir Al-Quran. Kamu pelintir Al-Quran dengan kamu tambah-tambahi apa yang tidak ada di dalamnya. Kenapa kamu tambah-tambahi? Anda dengar saya dulu. Silakan. Oke, ini saya terakhir berbicara dengan Anda. Sebelum saya ini lagi ada kerjaan. Ini terakhir saya bilang kepada Anda. Perumpamaannya. Ya, ini perumpamaan. Anda jangan bantah sebelum saya selesai ngomong, oke? Terakhir saya bilang kepada Anda. Perumpamaannya. Ya, ini perumpamaan. Anda jangan bantah sebelum saya selesai ngomong, oke? Lama. Oke. Anggaplah. Ada seorang berdiri ketika mereka bicara di depan seorang raja. Lalu dia berkata, kami di sini yang hadir adalah untuk menyebut kalian. Padahal yang bicara dia sendiri. Kok bisa menggunakan kata kami? Itu maksudnya kami situ adalah pengagungan, bahwa dia mengatakan kami itu adalah pengagungan. Oke, berarti yang ngomong di sini satu orang apa dua orang? Dia mengagungkan dirinya sendiri. Mana ada kalau Allah ngomong kami. Kalau Tuhan itu ngomongnya saya, aku. Misalnya nih, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Jelas aku, nggak pernah Allah itu ngomong kami. Kamu itu mengada-ada. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Dan tiadalah kamu itu orang yang nekatnya kuadrat. Terlalu, kamu terlalu. Hai manusia, deret. Mengapakah kamu nekat? Hai manusia, deret. Mengapa kau tambah-tambahi ayat? Di sini tertulis kata kami. Kenapa kau merubahnya menjadi aku? Tereret.
Wahai manusia. Ayo, gimana? Okey, sebab kamu ni termasuk budak kecil yang harus ada kata Muhammadnya, bukan? Okey, baik. Saya tunjuk ada lagi satu ayat yang membuktikan bahawasanya Allah ini berfirman kepada Nabi Muhammad. Di mana ayat berapa, Azza? Tanpa edit-edit, Azza. Jangan kau tambah-tambah ayat-ayat. Tanpa edit-edit, di dalam hadis pun ada, dalam Al-Quran pun ada. Yang saya tanya Quran, Azza. Kok kamu lari ke hadis sih? Al-Quran lah ni. Makanya punya telinga jangan ditutupin. Telinga itu untuk dibuka, bukan ditutupin kayak gitu, Azza. Aduh, sulit kau ni, Azza. Kita layan budak kecil dulu, kawan-kawan. Kita layan budak kecil dulu. Okey, surat Muhammad. Kamu tengok berapa? Muhammad berapa? Muhammad surat berapa? Biar saya buka di sini. Muhammad surat berapa? Surat 2, surat 2. Muhammad 2, Muhammad yang kedua. Saya bacakan. Dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki kesalahan mereka. Ada kata Muhammad toh di situ? Iya, yang saya tanya, Azza, yang saya tanya, ini Azza ini bengaknya setengah mati. Azza, ku tanya dulu sama kamu, Azza. Yang saya tanya apa? Yang kamu tanya bukti bahawasanya Muhammad pernah Allah pernah communicate dengan Muhammad, bukan? Oke. Di sini gini. Dan orang-orang mukmin, siapa di sini yang bicara? Allah, walladzina amanu. Oke, Allah berbicara kepada siapa? Dan sebaiknya orang-orang. Allah berbicara kepada siapa di sini, Azza? Siapa di sini bicara? Allah bicara kepada siapa? Allah bicara kepada Nabi Muhammad lah. Kalau Allah bicara Muhammad, masa Allah cerita kepada orang lain? Bukan. Ini dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Harusnya apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dariku gitu. Aduh, guling-guling lagi nih saya. Ini Nabi Muhammad, ini Allah bercerita kepada Nabi Muhammad, bercerita tentang mereka yang ingkar. Yang ditanya sama kamu, Azza. Nih, Azza, ku beri kau contoh ya. Sebentar, Azza. Azza, Assalamualaikum orang-orang Muslim. Ku beri kau contoh, Azza. Nih, gak usah dijawab ya, gak usah menjawab. Ku beri contoh ya, nih. Contoh telak. Yang Muslim. Begini, contoh telaknya begini nih ya. Al-Maidah 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Jelas Allah berfirman kepada Isa putra Maryam, jelas tanpa ada edit-edit. Nah, sekarang tunjuk satu ayat dalam Quran yang seperti ini. Allah berfirman kepada Muhammad. Mana? Tunjuk. Kalau ada saya lompat dari Monas. Ayo, mana? Mana, tunjuk. Al-Ahzab 45 tadi. Al-Ahzab 45. Kita ulang gak apa-apa, kita ulang terus. Al-Ahzab 45 nih. Al-Ahzab 45. Wahai Nabi, sesungguhnya kami. Sebentar. Afif, sebentar. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi. Siapa di sini kami? Kamu bilang Allah. Saya tanya, Allah itu tunggal atau jamak? Oke, Dis. Allah itu tunggal atau jamak? Jawab kamu loh. Kamu Allah itu tunggal atau jamak? Allah itu tunggal atau jamak? Itu inna untuk mengagungkan. Allah itu tunggal atau jamak? Aduh, pusing. Allah itu tunggal atau jamak? Itu inna itu untuk mengagungkan. Pusing, sudah pusing. Allah tunggal. Oke, Allah tunggal. Kami itu tunggal atau jamak? Tunggal. Kami tunggal. Kami tunggal. Itu kami jamak. Saudara, kami tunggal. Bahasa Indonesiamu jeblok. Namanya kami itu bukan tunggal, peang. Kalau
tunggal itu saya atau aku. Kalau kami itu artinya jamaah. Kami yang digunakan pada ayat Al-Anfal 45 itu adalah nun pengagungan, nahnu pengagungan yang mengatakan Allah pasti mengagunkan pakai diri, yang edit lagi. Dan sungguh kamu tiada lain adalah manusia yang tukang edit. Fokus kepada surat Muhammad dulu. Tengok konteks dulu, Tengok konteks dulu. Surat Muhammad. Surat Muhammad ini Allah tidak bercerita langsung kepada mereka, tetapi Allah menceritakan mereka. Ini kamu harus tahu konteksnya dulu, wahai budak-budak kecil. Walladzina amanu, adapun mereka yang beriman, wa amilus solihah, dan mengamalkan amal soleh. Ini bukan Allah bercerita terus kepada mereka, tetapi Allah menceritakan orang yang beriman dan beramal soleh, dan itu kepada Nabi Muhammad. Ini bahkan tidak jelas siapa yang bicara, Azan. Ini bahkan yang bicara di sini siapa juga nggak jelas. Jadi kamu selama ini tidak tahu bahwasanya Al-Quran ini adalah, tadi kamu mengiktiraf bahwasanya sudah saya bilang jangan kamu edit Azan. Kenapa kamu tambah-tambahi? Sekarang kamu di seten ayat Terima kasih. Al-Quran itu kalamullah kepada Nabi Isa. Sekarang di seten yang lain kamu tidak dengarkan Azza. Di sini jelas tertulis nih. Ini tertulis jelas. Ingatlah ketika Allah, siapa di sini yang Allah? Bukan. Allah berfirman. Itu dalam Al-Quran, bukan? Iya, tertulis di sini Allah berfirman. Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam." Artinya di sini jelas Allah berfirman kepada Isa putra Maryam. Nggak perlu saya tambah-tambahin, nggak perlu saya edit-edit. Jadi menurut kamu tadi kamu cuma tanya yang ada nama Muhammad. Sekarang kamu punya lari. Sekarang ini makanya Azza, karena akalmu memang separuh menurut hadis. Inilah kamu Azza, kau akui nggak akalmu separuh? Sebentar. Ini aku tanya terakhir nih Azza. Kalau kau nggak jawab jujur, kita selesai bicara. Kita selesai bicara kalau kau nggak jawab jujur. Azza, aku tanya. Azza, sebentar Azza. Menurut hadis, akal perempuan itu setengah nggak? Itu tak perlu ke situ. Betul atau tidak? Di sini ada enggak, jawab dulu. Juga ada jawab dulu. Akal wanita separuh laki-laki, betul atau tidak? Oke, kau tidak jawab. Turun, kau tidak jawab. Edit anjing, edit babi, edit anjing, edit babi. Kejang. Teman-teman tahu apa kalau orang kejang-kejang? Kalau orang kejang-kejang, saya dikirimi mawar biar dia nangis di sini. Kalau ada orang kejang-kejang, nanti saya di sini dapat mawar banyak. Kamu nanti nangis kejang-kejang ngelihat mawar bertaburan. Kena mental nanti kamu ngelihat mawar bertaburan. Terus ngomong terus. Diam kau kan, lihat tuh. Waduh, makasih Atlantik, makasih Bina Raja Wali, makasih Bang. Nih saya ngomong makasih aja. Itu biar nangis dia. Makasih Mawar, makasih. Nangis dia, diem dia kan. Nangis, sialan kata dia. Di depan muka saya, Edis TV dapat mawar. Waduh, terima kasih Flipper dikasih. Waduh, dapat lagi. Waduh, Rosi makasih. Waduh, Alif kena jantung dia, kena jantungnya. Aduh, lihat tuh. Ferdian, terima kasih. Waduh, makasih Darwin, makasih. Waduh, nangislah si Afif. Aduh, Alif nangis kena mental. Waduh, meninggal. Alif kena mental. Lihat gip bertaburan. Aduh, Alif meninggal. Asyhadu alla. Udah syahadat dia, teman-teman. Sakaratul maut dia, saudara, sakaratul maut. Tiada mampu dia, udah sakaratul maut dia, teman-teman. Sakaratul maut. Waduh, terima kasih Flipper, dapat bebek. Makasih Bang Flipper, makasih. Waduh, si Alif meninggal, saudara. Ketika dia masih hidup dia sudah meninggal. Yang udah syahadat dia, saudara.
Dia sudah syahadat. Waduh. Ngeri saudara-saudara. Ngerinya saudara-saudara. Lihatlah saudara-saudara. Waduh, paus. Makasih Kamika. Terima kasih Kamika. Waduh, dikasih Kamika paus saudara-saudara. Akhirnya di TV dapat paus. Waduh. Alif. Nah, Alif 0 saudara. Nangis dia kena mental. Terima kasih Kamika. Waduh dapat paus. Puji Tuhan dapat paus. Waduh si Alif kena mental. Si Alif kena mental. Koinnya masih 0 saudara. Sakit jantung. Di sini bukan butuh koin Edis, tapi dia nggak butuh koin. Nangis Alif kena mental. Si Alif melihat paus. Jatuh mentalnya saudara. Waduh Alif. Lama-lamainlah di sini Alif. Biar makin banyak kamu ngelihat saya di depanmu. Dapat akhirnya dia 11 saudara. Ada yang support dia tapi 11. Kalau dirupiahin cuma 600 perak. Bayar parkir dilempar nanti sama tukang parkirnya balik ke muka kita. Alif. Sudahlah Alif. Kalau kau sudah tidak punya argumen, bagusan kau nonton di bawah. Akhirnya kau jadi seperti ini kan? Gimana? Masih kamu datang besok? Kenapa kamu kemarin turunkan aku? Udah ngelunak kamu kan? Gimana Alif? Sakit rasanya? Ngelihat saya dapat paus? Sakit? Atitnya tuh di sini ngelihat Edis dapat paus. Atitnya tuh di sini ngelihat dia dapat paus. Sakit. Atit sungguh-sungguh Atit. Bukan Alif lagi lah. Atit. Aduh. Halo. Dah, ayo kembali diskusi lah. Dicuekin aja si Alif itu biar dia nonton kita. Ya gimana Abdul? Edis sama seperti ini. Kayak Edis nih analoginya gini. Edis beriman apa tidak? Saya. Mari kita Iya, saya beriman. Nah, kalau kata Tuhan, hai orang-orang beriman, Edis kena nggak? Hai orang-orang beriman. Edis kena nggak? Masalahnya yang ngomong hai orang-orang beriman siapa di situ? Ya, terlepas dulu lah itu. Enggak. Di dalam Quran memang sering ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi siapa ya di sini yang ngomong wahai orang-orang yang beriman? Allah penulis Quran yang tidak dikenal atau gimana? Kita bicara ke kitabnya Edis lah misalnya. Enggak ada. Enggak ada kata-kata hai orang-orang beriman. Kalau di dalam Bible harus ada begini. Misalnya nih ya, nih. Katakanlah kepada orang Israel. Nih, selalu ada begitu. Datanglah firman Tuhan kepada misalnya Yesaya, kepada Yeskiel, kepada siapa? Pergilah dan katakanlah kepada orang Israel demikian, bla bla bla. Pergilah dan ada jelas yang ngomong jelas kepada siapa jelas, diperintahkan mengatakan kepada siapa jelas. Jelas kalau Bible, makanya ayat itu tadi ya, Edis kena cium kepada Bible. Cium kepada Bible coba. Wah, makanya kalau ada Bible, nah, karena apa? Karena kitabnya jelas. Yang ngomong siapa, dia berfirman kepada siapa, lalu kepada siapa firman itu disuruh dikatakan. Untuk kitab-kitab tertentu, ya. Memang ada kitab-kitab tertentu yang kita tidak ketahui penulisnya, ada kita akui. Misalnya surat Ibrani, siapa penulisnya? Masih debatable apakah Paulus atau siapa? Ada. Tapi ada penulisnya jelas, dikatakan kepada siapa jelas ada. Nah, sedangkan Quran, saya pernah ngomong sama Nandar, sampai hari ini Nandar masih bingung siapa penulis Quran. Datang Zuma membantu, katanya penulis Quran Zaid, tapi sayang 1000 sayang tidak ada di Quran. Kalau ada orang Islam yang bisa tunjuk siapa penulis Quran di dalam Al-Quran, saya lompat dari Monas.
Sudah saya bilang, Quran itu dimulai dengan kata-kata apa, Abdul? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka, dan seterusnya dan seterusnya. Saya tanya sama kamu, siapa yang ngomong Bismillahirrahmanirrahim? Itu asumsi liar kamu. Siapa? Itu Loh, bukan asumsi liar. Di sini tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang ngomong Bismillahirrahmanirrahim? Kamu berasumsi lebih liar lagi. Kamu itu asumsi justru kamu yang berasumsi liar dengan mengatakan bahwa ini yang ngomong adalah Allah, padahal tidak tertulis di situ Allah. Tadi ya, seperti tadi kamu bilang. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Edis ya, kamu tadi bilang Allah itu, kami itu tunggal atau jamak, ya kan? Nah sekarang kamu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Allah. Itu kan nggak ada apa? Tuhan Allah, Tuhan Allah nggak ada. Allah dari mana? Boro-boro ada Allah dalam Bible? Kagak ada. Allah kagak ada dalam Bible. Kamu yakini Tuhan kamu ada berapa? Tuhan saya? Ya. Tuhan saya itu satu. Bagaimana dengarkan dulu. Tuhan saya itu satu, Bapa di surga. Bagaimana Bapa di surga menyatakan dirinya? Dia menyatakan dirinya dengan perantaraan Yesus, Anak. Dia menyatakan dirinya dengan perantaraan Roh Kudus. Nah, baik Anak dan Roh Kudus dan Bapa adalah satu. Ya, banyak dong berarti. Bagaimana bisa satu? Orang banyak kayak gitu. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Allah ada di Amerika, Allah ada di Indonesia, Allah ada di Australia, Allah ada berapa? Allah ada berapa? Bisa nggak Allah? Dengar, bisa tidak Allah hadir di 3 tempat yang berbeda, berbicara kepada 3 orang berbeda di saat yang sama? Bisa nggak? Bisa. Bisa banget. Bisa? Tunggu dulu. Oke, berapa jumlah Allah kalau begitu? Tunggu dulu Bang Abdul. Berapa jumlah Allah kalau begitu? Aduh. Syarat otakmu jumlahnya. Kita ini tidak membahas jumlah Tuhan, kita membahas tentang kebagaimanaan Tuhan, Pea. Bang Abdul, tunggu dulu. Sulit saudara. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat.
Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya.
sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui, teman-teman, mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena
dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar teman-teman dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada Rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna. Karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman.
Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Talq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Talq bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazib Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?
Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang kesembilan, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Jar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya.
Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil.
Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Thalib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini?
Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa
kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca
hanya suka mengimani tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah yang dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus daripada ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad.
Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam.
Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang Ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi,
khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.